Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windarti, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit pengertian mengenai teori sosiologi hukum. Sebelumnya mudah-mudahan teman-teman semua, saudara-saudaraku yang dekat maupun jauh, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan semua kegiatannya setiap hari, dimudahkan segala urusannya, dan tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam situasi yang sungguh menyedihkan ini karena ada virus pandemi corona. Baik, yang pertama saya akan menyampaikan mengenai teori dan metode dalam sosiologi hukum. Yang pertama itu ada dua teori yang besar yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama teori struktural fungsional, yang kedua adalah teori konflik. Keduanya ini sangat saling bertentangan ya. Yang pertama teori struktural. Setiap adalah masyarakat relatif konsisten yang merupakan struktur elemen yang stabil. Setiap masyarakat merupakan struktur elemen yang terintegrasi dengan baik. Setiap elemen dalam masyarakat mempunyai fungsi sendiri, memberikan sumbangan untuk mempertahankan bangunan sistem yang ada. Setiap struktur sosial bekerja atas dasar konsensus nilai dari para anggotanya. Yang kedua yaitu teori konflik. Setiap masyarakat setiap saat selalu dihadapkan kepada perubahan-perubahan sosial. Setiap masyarakat dalam bidangnya selalu memperlibatkan adanya ketidakcocokan dan konflik sosial. Setiap masyarakat didasarkan pada pemaksaan oleh segolongan anggota masyarakat, setiap anggota masyarakat yang lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu negara, masyarakat hukum, dan perubahan sosial di Indonesia. Sistem negara Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memiliki pesonanya sendiri yang mampu merespon serta merenungkan pikiran sendiri, yang mampu meresapkan serta pikiran yang dituangkan di situ dan mampu menjangkau puluhan tahun sesudahnya. Relevansinya juga masih ada dalam menghadapi persoalan bangsa hingga kini. Apabila kita akan membangun hukum Indonesia baru melalui jalan yang ditunjukkan oleh undang-undang, kita dituntut untuk memperhatikan dengan seksama suasana perubahan serta dinamika sosial yang berlangsung dalam masyarakat. Karena Indonesia adalah negara hukum, pernyataan dalam undang-undang ini sangat mendasar maknanya dan diharapkan akan menjadi acuan yang penting dalam teorisasi hukum di negara ini. Adapun perubahan-perubahan sosial dan krisis sosial. Krisis sosial tidak dapat dihindari apabila suatu bangsa harus berhadapan dengan perubahan-perubahan besar dalam waktu yang begitu serempak. Mengenali suatu keadaan sebagai suatu krisis sosial serta mencoba memahaminya dengan baik adalah suatu hal yang penting dilakukan bangsa kita. Yang kedua, masyarakat Indonesia dan hukumnya. Peraturan-peraturan sebagai substansi hukum adalah kaidah-kaidah yang tidak bisa mengeksekusi sendiri sanksinya. Ia juga mengandung janji-janji yang hanya bisa dilaksanakan melalui campur tangan manusia. Di samping itu, sumber daya yang dibutuhkan oleh hukum juga meliputi yang lain seperti alam, ekonomi, politik, dan sebagainya. Yang kedua itu yang selanjutnya ada pemerintah juga berperan penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal itu dilakukan dalam rangka mencapai kesejahteraan bagi rakyatnya, sehingga ia membutuhkan suasana yang kondusif dalam menjalankan tugasnya. Walau dalam perjalanannya konflik hukum juga sering terjadi. Di samping itu, militer juga masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hukum di Indonesia sendiri. Yang ketiga, hukum kekerasan dan penganiayaan. Kekerasan dibagi menjadi dua. Yang pertama, kekerasan yang dilakukan oleh negara
melalui perangkat hukumnya, dan yang kedua, kekerasan yang dilakukan oleh warga negara biasa. Padahal yang pertama, kekerasan itu merupakan suatu yang diperbolehkan, sedangkan pada yang kedua merupakan suatu yang harus ditolak atau tidak diperbolehkan. Penggunaan kekerasan dalam hukum sudah menjadi karakteristik dari hukum yang berlaku di dunia sekarang pada umumnya. Berbeda dengan sistem hukum yang berlaku zaman dahulu yang berasal dari adat masyarakat setempat yang tidak menggunakan paksaan dan kekerasan. Hukum, polisi, dan penggunaan kekerasan. Kalau hukum adalah kekerasan, maka kekerasan itu dilaksanakan secara konkret oleh alat perlengkapan hukum yang bernama polisi. Polisi bisa dicabut hukum yang berjalan. Polisi bisa disebut sebagai hukum yang berjalan apabila penggunaan kekerasan telah melampaui batas yang diizinkan atau disahkan oleh hukum itu sendiri. Berarti kita ini bicara hukum, dan penganiayaan dikatakan hukum yang menganiaya jika ia telah melampaui batas yang dibuatnya sendiri. Jadi kita sebagai warga masyarakat yang patuh terhadap hukum, kita harus melaksanakan dan menghindari hal-hal yang dapat merugikan negara ataupun merugikan diri kita sendiri, untuk tidak membuang-buang energi kita untuk untuk tidak merugikan negara kita, negara Indonesia yang merupakan negara kita sendiri yang wajib kita jaga dan kita lindungi dengan baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.